ingin punya kemauan, kemudian ingin punya pengalaman khususnya di bidang otomotif, kita ambil ya, kita selamatkan agar mereka terbiasa mandiri, dan oleh-olehnya ya nanti buat mereka juga ya, kelak nanti seperti itu. Kalau misalkan lanjut ke sekolah kan, ke perguruan tinggi, mereka udah punya dasarnya pun dari praktek di lapangan ya, bukan hanya sekedar teori. File standarnya diambil, terus ditimbahkan file baru sesuai requestan customer yang mau ngeklaimnya. Jadi sesuai requestan ya. Iya. Jadi ke ECU bawaannya itu nggak stuck ya. Nah, itulah pengertian remap ya. Seperti inilah kegiatan mereka di malam hari di posko ya. Ini anak-anak sedang makan. Channel apa? Channel apa? Channel Andika Motor. Andika Motor, mantap ya. Jangan lupa di like and subscribe. Share dulu. Tenaga lumayan ngaruh juga. Pengaruhnya ke RPM seperti itu. RPM tinggi bisa kena. Oh iya, standarnya berapa ini RPM untuk unit Honda Beat tahun 2000 berapa nih? 2025. 2025 standarnya 900 ya. 9.000 ya? Iya, 9.000 kalau udah di remap 1000 bisa naik ke 12.000. 12.000 itu udah mentok ya. Nah, inilah kegiatan anak-anak kita ya di bengkel ya. Mereka kreatif, memodifikasi kendaraannya sendiri tanpa menyusahkan atau menyulitkan orang tua ya. Mereka sekalian nanti tune up dulu ya. Terus ada nanti satu lagi unit Vario. Andika Motor, channelnya seputar otomotif, Pandeglang, Banten, Indonesia. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah kegiatan anak-anak kita, anak-anak bengkel ya di sore hari, cuci-cuci kendaraannya ya. Ini satu unit Honda Beat mau restorasi ya, masih dicuci. Kemudian yang ini udah kelar ya. Velgnya menggunakan velg apa ini? Delcavic AK88. Oh, Delcavic AK88. AK88. Kemudian unit ini udah di remap ya? Iya, betul. Remap idle apa gimana? Idle sama apa sih, backfire. Remap idle sama backfire ya. Tapi kalau misalkan di remap itu berpengaruh gak ke tenaga atau ke apa namanya, akselerasi? Ya sedikit lumayan berpengaruh sih. Soalnya kan di remap itu bisa meningkatkan torsi, ukuran debit bensin, sama menghapus limiter. Jadi ke tenaga lumayan ngaruh juga. Pengaruhnya ke RPM seperti itu. RPM tinggi bisa kena. Oh iya, standarnya berapa ini RPM untuk unit Honda Beat tahun 2000 berapa nih? 2025. 2025 standarnya 900 ya. 9.000 ya? Iya, 9.000 kalau udah di remap 1000 bisa naik ke 12.000. 12.000 itu udah mentok ya. Oke, nah inilah kegiatan anak-anak kita ya di bengkel ya. Mereka kreatif, memodifikasi kendaraannya sendiri tanpa menyusahkan atau menyulitkan orang tua ya. Mereka mandiri dan menggunakan kendaraannya pun sewajarnya saja, nggak dipakai ugal-ugalan, main sana sini, nggak ada kerjaan ya, kayak nggak ada kerjaan. Mereka tetap kreatif, belajar bersama di bengkel kita Andika Motor. Mereka ingin punya pengalaman ya, kemudian punya wawasan, dan mereka itu anak-anak sekolah semuanya, cuman mereka belum bisa melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Sementara ini mereka lagi cari pengalaman dulu, mungkin kalau sekolah di perguruan tinggi ya bisa nyusul ya, bisa nyusul. Alhamdulillah mereka terkontrol, mereka nggak
terjerumus ke pergaulan-pergaulan yang enggak ya, yang enggak positif, ikut-ikutan geng motor, kemudian ngetrek. Nah itu enggak boleh ya, enggak kita rekomendasikan. Mereka memodifikasi unitnya hanya untuk sekedar hobi ya, hobi terus enggak dipakai yang enggak bermanfaat ya. Ya betul. Hanya sekedar senang-senang. Hanya sekedar senang-senang hobi ya. Dan nggak menyusahkan orang tua seperti itu. Nah ini bit yang satunya lagi dicuci dulu. Ini rencana mau diproses juga ya, mau diproses nanti mau kita lanjut remap, kemudian dimodifikasi ya. Sekalian nanti tune up dulu ya. Terus ada nanti satu lagi unit vario, meskipun kita khusus di bengkel mobil, tapi kalau motor anak-anak kita tetap kita selalu dukung ya, selalu dukung. Dan kita nggak menerima servis motor dari luaran karena banyak teman-teman juga ya mekanik motor kita nggak enak. Intinya saling menghargai seperti itu. Nah ini udah mulai keren ya, udah mulai keren. Kalau sekedar untuk nongkrong sih keren ya. Intinya untuk anak-anak bangsa, anak-anak generasi penerus bangsa, jangan sampai terjerumus ikut sana ikut sini, ikut geng motor yang nggak jelas, merugikan banyak orang, mencelakakan banyak orang, main apa namanya ugal-ugalan ya, itu nggak ada manfaatnya ya, nggak ada manfaatnya. Tetap kita harus mendukung generasi-generasi muda kita, anak-anak kita semuanya untuk selalu kreatif dan intinya yang berakhlak ya, yang berakhlak. Seperti itu guys. Seperti di bengkel Andika Motor selalu merekrut anak-anak yang ingin atau punya kemauan ya, ingin belajar bareng-bareng di khususnya di bidang otomotif ya. Kita dukung, kita fasilitasi baik tempat tidurnya, kemudian tempat nongkrongnya, agar nggak berkeliaran sana sini yang nggak jelas. Kita merekrut anak-anak di bengkel, nggak kita pilih-pilih ya. Siapapun itu yang ingin punya yang punya kemauan ya, yang ingin punya kemauan, kemudian ingin punya pengalaman khususnya di bidang otomotif, kita ambil ya, kita selamatkan agar mereka terbiasa mandiri. Dan oleh-olehnya ya nanti buat mereka juga ya, kelak nanti seperti itu. Kalau misalkan lanjut ke sekolah kan, ke perguruan tinggi, mereka udah punya dasarnya pun dari praktek di lapangan ya, bukan hanya sekedar teori. Nanti tinggal melanjutkan ke teori, kemudian merubah bahasa-bahasa ya, bahasa-bahasa otomotif itu kan banyak sekali kalau di kampung. Contohnya kruk as, kalau di bahasa otomotifnya kan bahasa kerennya itu crankshaft, noken as ya. Nah kalau bahasa kerennya itu camshaft, seperti itu. Dan alhamdulillah di Andika Motor itu mendukung ke unit-unit yang sudah didukung menggunakan ECU ya. Jadi bukan sekedar kita belajar di bidang otomotif yang konvensional ya, yang sifatnya konvensional, tapi kita sudah mendukung, memberikan wawasan ke mereka itu mulai dari kendaraan konvensional kemudian ke kendaraan yang injection ya. Kalau di diesel common rail ya, common rail. Berarti kalau remap itu merubah file apa menghapus file apa gimana? Tergantung si tukang remap apa. Oh gitu ya. Kan ada yang tukang remap sembarangan gitu, suka asal simpan file baru, sedangkan file standarnya masih ada. Itu bisa berpengaruh ke si remap, ke si ECU-nya. Takutnya nanti tiba-tiba jebol atau gimana gitu. Oh bisa error ya ECU-nya ya. Bisa. Yang bagus itu kan si file standarnya diambil,
terus ditimbahkan file baru sesuai requestan customer yang mau ngeklaimnya. Jadi sesuai requestan ya. Iya. Jadi ke ecu bawaannya itu nggak stuck ya. Nah, itulah pengertian remap ya. Dan kita masih mempelajari tentang remap di kendaraan roda 4 ya. Insya Allah nanti kita akan melengkapi bengkel kita mempelajari software remap ya, khususnya untuk kendaraan roda 4. Soalnya kenapa, untuk teknologi kan semakin meningkat, semakin berubah ya. Jadi harus tetap belajar, giat belajar. Belajar itu nggak ada batasan, tetap semangat. Meskipun udah tua ya, tetap kita wajib belajar ya. Belajar itu sampai ke liang lahat guys, nggak ada batasan ya. Tetap semangat, tetap kita selalu berkarya, dan jadikanlah diri kalian itu diri yang bisa bermanfaat bagi banyak orang lain. Seperti anak-anak muda ini kita didik, kita kasih ilmu, meskipun ilmu kita terbatas ya, insya Allah bisa bermanfaat juga. Kita ambil yang manfaatnya, yang negatifnya kita buang. Jadi hidup itu jangan mencari kesalahan orang lain. Yang susah itu melihat diri sendiri ya. Yang susah itu melihat diri sendiri, membaca diri sendiri. Tapi lebih gampang kita membaca sifat orang lain. Nah itu jelek ya. Baca dulu diri sendiri. Oke, adab dulu baru ilmu. Seperti itu guys. Oke, semoga bermanfaat untuk generasi-generasi muda di sana. Warga Indonesia sekarang kan udah merdeka ya. HUT RI yang ke-80, masa kita nggak berubah seperti itu ya. Kita hargai tokoh-tokoh kita, pahlawan-pahlawan kita yang sudah memerdekakan bangsa kita ini. Ya, kita tinggal menikmati, kita tinggal merubah, tentunya merubah di segala bidang. Oke, semoga bermanfaat. Saya Andika Motor, masih tetap dipancarluaskan dari Pandeglang, Banten, Indonesia. Andika Motor pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!